Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Teman-teman, pada video sebelumnya kita telah membahas pengantar elektronika. Oke, pada video pembahasan kali ini, pembahasan kita yaitu tentang jenis dan cara kerja sensor dan aktuator, yaitu di mana mencakup konsep-konsep seperti sirkuit dasar, komponen elektronik, teori dasar listrik, dan prinsip-prinsip dasar dalam pemrosesan sinyal elektronik. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan yang kuat bagi pemahaman yang lebih lanjut tentang topik-topik yang lebih kompleks dalam elektronika. Oke, berikut adalah pembahasan yang akan kita belajar bersama atau kita pelajari bersama, yaitu tentang pertama yaitu pengertian sensor. Jenis sensor yaitu ada sensor aktif dan pasif, nanti akan ada slide break selanjutnya. Lalu sensor analog, sensor digital, elemen unit pemroses sensor, jenis aktuator, lalu contoh dari aktuator sampai kita menjelaskan atau kita akan belajar tentang contoh penerapan aktuator dalam Internet of Things. Oke, prinsip kerja sensor bervariasi tergantung pada jenisnya. Namun, umumnya sensor bekerja dengan memanfaatkan perubahan pada properti fisik seperti resistensi listrik, kapasitansi, atau perubahan medan magnetik yang berkaitan dengan fenomena yang akan diukur. Kemudian perubahan ini diubah menjadi sinyal listrik yang dapat diukur atau diamati nantinya. Jadi kita kalau mau mengilustrasikan penggunaan sensor suhu, kita bisa melihat, terus kita bisa mengukur atau mengamati ada perubahan apa dalam ilustrasi yang akan kita gunakan. Nah, di sini setiap jenis sensor memiliki karakteristik uniknya sendiri dan digunakan dalam berbagai aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan sensor yang tepat tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi dan lingkungan operasinya. Secara garis besar, sensor terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sensor aktif dan pasif. Yang kedua, sensor analog dan sensor digital. Berikut adalah gambar-gambar berbagai sensor yang saya coba kutip dari URL elektrologi.iptekweb.id. Ini adalah gambar beberapa sensor yang sering digunakan dalam implementasi Internet of Things. Yang pertama yaitu sensor aktif, di mana sensor aktif yaitu merupakan sensor yang memerlukan sumber daya eksternal untuk beroperasi dan menghasilkan sinyal outputnya. Berbeda dengan sensor pasif yang hanya merespon terhadap stimulus atau efek dari si pihak eksternal. Contohnya kayak seperti ini. Ini adalah gambar dari sensor aktif yaitu pasif infrared, yang dimana sensor aktif ini membutuhkan pasokan energi untuk mengaktifkan elemen sensitifnya dan menghasilkan sinyal keluaran yang dapat diukur dan diamati. Oke, lalu berikutnya kita akan jelaskan dasar dari sensor pasif. Dalam arti sederhana, sensor pasif yaitu menerima atau mendeteksi sinyal dari lingkungan tanpa melakukan pengubahan signifikan pada sinyal tersebut. Sensor pasif biasanya mengandalkan prinsip fisika atau kimia dalam mendeteksi atau mengukur fenomena tertentu. Lalu berikutnya yaitu sensor analog. Sensor analog dapat digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pengukuran suhu, kelembapan, tekanan, cahaya, dan banyak lagi. Keuntungan utama dari sensor analog yaitu kemampuannya untuk memberikan informasi yang sangat akurat dalam rentan tertentu, tapi ada beberapa kelemahan pastinya dari sensor analog sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya, yaitu sensitivitas terhadap noise atau gangguan, serta sering kita perlu membutuhkan konfigurasi lanjut nih untuk melakukan kalibrasi atau akurasi dari pengukuran. Nah, contoh dari sensor analog yang sering digunakan atau diimplementasikan yaitu sensor cahaya. Kita sebut sebagai LDR atau Light Dependent Resistor, yang dimana sensor ini mengubah intensitas cahaya menjadi resistensi listrik
di mana resistensi sensor ini berubah secara terbalik atau proporsional dengan intensitas cahaya yang diterimanya. Artinya, resistensi menurun ketika cahaya yang diterima semakin meningkat, dan sebaliknya, meningkatnya ketika cahaya yang diterima semakin berkurang. Jadi kalau misalkan ada cahaya masuk, maka dia akan meningkat resistensinya, atau sebaliknya seperti itu. Yang berikutnya yaitu sensor dari tekanan, di mana sensor ini digunakan untuk mengukur tekanan atau gaya yang diterapkan pada permukaan sensor dan menghasilkan keluaran analog yang berubah sesuai dengan perubahan tekanan. Misalkan kayak timbangan, contohnya seperti itu. Lalu sensor soil atau kelembapan tanah. Biasanya kebutuhan implementasi dari sensor ini untuk smart farming, yaitu mengukur kadar air atau kelembapan dalam tanah dan berguna untuk memantau pengendalian kelembapan tanah seperti mendukung pertanian, sektor pertamanan, aplikasi pemantauan lingkungan dan lain-lain. Biasanya kebutuhannya sesuai dengan yang tadi disebutkan. Contoh sensor analog yang keempat yaitu sensor gas, di mana sensor ini berfungsi untuk mengukur tekanan dan menghasilkan keluaran analog yang berubah secara proporsional dengan perubahan tekanan yang diukur. Contohnya sensor MQ2 untuk mengukur berapa deteksi untuk gasnya, atau sensor asap MQ5 dan semacamnya. Tergantung dari produsen si pembuat atau pembuat dari sensor gas itu sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat dari pembacaan sensor gasnya. Misalkan teman-teman ingin mendeteksi kadar udara atau kadar asap di lingkungan, misalkan di kelas atau semacamnya, teman-teman bisa menggunakan sensor salah satu ini. Ini contoh yang berikutnya yaitu sensor denyut jantung. Mungkin di teman-teman kesehatan tak asing untuk sensor ini, terutama untuk mendeteksi adanya detak jantung atau pembuluh darah dari tubuh manusia. Dan sistem ini biasanya digunakan untuk metode refleksi, kayak misalkan pijat dan semacamnya. Lalu kita beralih ke sensor digital, di mana berbeda dengan sensor analog yang menghasilkan output berupa sinyal kontinu. Kalau sensor digital itu menghasilkan output dalam bentuk digit yang mempresentasikan dalam satuan bit ya, atau kita sebut sebagai satuan bit. Jadi kalau analog sinyal kontinu, kalau ini kita bisa mempresentasikan kondisi yang data yang bisa kita ukur. Contohnya sensor digital yaitu sensor suhu digital, sensor PIR termasuk juga, atau sensor suhu DHT11 atau sejenisnya. Nah, ini contoh untuk pengukuran dari sensor digital. Kita kutip dari penggunaan sensor suhu, di mana kita akan melihat diagram dari masing-masing sensor, di mana apabila suhu meningkat, contohnya, yaitu resistensi listrik dari termistor akan meningkat juga. Begitu sebaliknya. Ini contoh sensor digital untuk sensor suhu beda tipe. Kalau tadi sensor DHT11, kalau ini DS18B20, sama sepertinya. Cuman perbedaannya tergantung dari kekuatan penggunaannya atau mungkin dari jumlah bit yang dikirim. Yaitu misalkan kalau DHT11 hanya data yang dikirim itu 12 bit, kalau ini mungkin lebih besar. Contoh sensor digital berikutnya yaitu sensor PIR, di mana sensor gerak ini mendeteksi perubahan suhu dalam lingkungan. Ketika objek bergerak, misalkan ini seperti gambar, melintas area pemantauan, sensor akan mendeteksi perubahan suhu yang dihasilkan oleh objek tersebut dan digunakan untuk mendeteksi kehadiran seperti manusia, hewan, atau apapun itu. Kalau untuk benda yang tidak bernyawa, biasanya sensor ini tidak mendeteksi. Jadi dia akan mendeteksi suhu panas dari tubuh, misalnya tubuh manusia atau tubuh hewan dan semacamnya. Sensor yang berikutnya yaitu sensor ultrasonik, yaitu perangkat elektronik untuk mendeteksi jarak antar sensor.
Mungkin teman-teman pernah melihat sensor ultrasonik ini biasanya dia mengadopsi dari fenomena alam. Contoh kayak ikan lumba-lumba, atau kayak teman-teman pernah nonton film kapal selam. Nah, teknologi kapal selam pun juga menggunakan sensor ini. Based on-nya dari fenomena alam sih, yaitu ikan lumba-lumba, menggunakan ultrasonik sebagai uh, gelombang untuk memantulkan kembali apakah objek yang diterima itu berdasarkan jarak tertentu. Nah, sensor ini dapat menghitung jarak dari objek. Nah, untuk rumusnya teman-teman bisa lihat seperti ini untuk rumus fisikanya. Berikutnya yaitu elemen unit pemroses sensor, di mana yang pertama itu unit penginderaan atau sensing unit, bagian sensor yang secara fisik berinteraksi dengan lingkungan atau objek yang diukur. Lalu ada lagi processing unit, yaitu bertanggung jawab untuk mengolah data yang diterima dari sensing unit, tadi kontrol penginderaannya. Lalu yang ketiga, unit analog to digital, dan receiver atau penerima sinyal itu dari power unitnya. Oke, yang berikutnya kita akan bahas tentang aktuator. Biasanya aktuator itu suatu output dari sistem yang dikendalikan oleh microcontroller. Contohnya aktuator yang seperti gambar, motor brushless, relay, motor servo, dan lain semacam, valve, dan lain-lain. Nah, untuk jenis-jenis aktuator yang seperti digambar yaitu pertama aktuator linear, yaitu digunakan untuk menghasilkan gerakan linear atau translasi. Lalu aktuator putar, yaitu aktuator yang digunakan untuk menghasilkan gerakan rotasi perubahan sudut. Lalu aktuator elektromagnetik, contohnya yaitu solenoid, relay, dan motor DC, yaitu dimana dia bekerja untuk dengan memanfaatkan tarikan magnet yang dihasilkan oleh gaya elektromagnetik. Contoh aktuator elektromagnetik yaitu pertama relay, di mana relay ini adalah saklar yang digunakan untuk membuka dan menutup rangkaian listrik serta menstimulasi listrik kecil untuk mengendalikan katup. Contohnya relay normal close atau normal open. Kalau normal close yaitu relay saat tidak diberi tegangan dia akan padam atau mati, atau relay normal open itu relay saat diberi tegangan, atau sebaliknya ya. Jadi ada tipikal untuk relay itu sendiri. Jadi teman-teman kalau pada saat membuat atau mengimplementasikan suatu kayak semacam smart home, nah teman-teman pasti akan menggunakan relay salah satunya, dan pastikan relay yang digunakan sesuai dengan kebutuhan, apakah itu relay normal close atau normal open. Oke, berikutnya solenoid valve, yaitu di mana solenoid valve ini bekerja secara elektromekanikal, di mana mereka mempunyai kumparan coil seperti penggeraknya. Motor DC yang merupakan motor yang digerakkan dengan arus arah. Adapun jenis motor DC sering digunakan itu pada proyek IoT itu motor brushless, motor servo, dan motor stepper. Nah, ini motor brushless biasanya digunakan untuk lebih ke kecepatan. Motor servo itu lebih ke torsi, dan motor stepper mungkin lebih bolak-balik ya, bisa berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Itu perbedaannya sih yang saya ketahui. Lalu jenis aktuator berdasarkan sumber energi, yaitu pertama aktuator listrik, terus aktuator hidrolik, dan aktuator pneumatik. Apa perbedaannya? Yang pertama, aktuator listrik itu menggunakan energi listrik untuk menghasilkan gerakan mekanis. Kalau aktuator hidrolik yaitu menggunakan teknik fluida, di mana menghasilkan gerakan mekanis dengan biasanya dikasih minyak hidrolik. Kayak misalkan kalau misalkan ke tempat cucian mobil itu ada posisi cuci mobil di pakai hidrolik, nah itu aktuator hidrolik. Lalu aktuator pneumatik, nah biasanya aktuator pneumatik ini digunakan di industrial atau menggunakan udara bertekanan untuk menghasilkan gerakan mekanis. Kayak misalkan
eskavator, dan lain-lain. Cara memilih aktuator yang tepat, teman-teman pastikan dulu kebutuhan untuk implementasi dari Internet of Things teman-teman. Pertama, yang satu, tentukan kebutuhan aplikasinya, mau membuat seperti apa. Untuk memilih aktuator yang tepat, jangan sampai teman-teman salah membeli. Misalkan teman-teman ingin coba mengimplementasikan atau membuat pesawat drone, teman-teman membeli motor servo, padahal itu adalah lebih ke torsi gitu. Lalu jenis aktuatornya, perhatikan ukuran dan bentuk yang akan diimplementasikan. Keempat, yaitu evaluasi daya dan kecepatannya, apakah lebih ke kecepatan atau ke torsi. Lalu perhatikan lingkungan operasional dan bandingkan harga dan ketersediaannya. Kadang di pasaran pun nggak semua market menjual yang kita akan mau coba implementasikan. Pastikan dulu untuk pasar yang akan kita mau beli gitu, atau harganya apakah tersedia atau tidak. Nah, ini contoh penerapan dalam aktuator, yaitu misalkan mesin giling kopi atau pengunci rumah pintar. Biasanya untuk pembelian rumah-rumah yang minimalis yang sekarang ini biasanya menggunakan teknologi ini salah satunya. Terus selanjutnya lampu rumah pintar untuk mengendalikan peralatan rumah seperti lampu, AC, atau peralatan elektronik, dan bisa kita kontrol jarak jauh gitu. Jadi nggak perlu lagi orang dengan pusing untuk kita lupa nih, misalkan lagi keluar kota atau mungkin pulang kampung, misalkan mau lebaran, lupa untuk menghidupkan atau mematikan peralatan listrik di rumah. Nah, yang sekarang penerapan aktuator salah satunya dalam Internet of Things bisa digunakan untuk smart home gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kita akan coba diskusi bersama. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.